wabarakatuh. Saya Bagas Agung Prasetyo, NIM 190301 akan mewawancarai pemilik dari kedai kopi Nikmat. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah bersama Om Dodi, pemilik dari kedai kopi Nikmat. Selamat siang Om. Siang Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Saya ingin bertanya tentang bisnis yang Om jalani ini. Ya. Apa latar belakang yang melatar belakangi Om akhirnya memulai usaha ini? Ya. Latar belakang saya untuk memulai usaha khususnya di kedai kopi ya, itu berawal dari melihat dari sisi potensial, Mas. Kabupaten Gresik biasa disebut dengan Kabupaten Seribu Warung Kopi, itu memiliki potensial omset dari sektor kopi yang cukup besar. Perlu diketahui bahwa di Gresik sendiri ada lebih dari 5.000 warung kopi. Misal dalam satu hari ada 10 orang meluangkan waktunya di warung kopi di Gresik, berarti kurang lebih sekitar 50.000 orang itu meluangkan waktunya di warung kopi di Gresik dalam waktu sehari. Dengan asumsi kalau kita ambil rata-rata per orang meluangkan uang sebanyak Rp10.000 aja di warung kopi di Gresik dalam waktu satu hari, omset transaksional di warung kopi di Gresik sekitar 500 juta per hari. Itu jika bakal saya kenapa memulai bisnis usaha kopi. Dengan asumsi saya ambil 2% aja, berarti omset rata-rata per hari itu sekitar 10 juta per hari. Nilai transaksional itu bagi saya adalah suatu potensial yang memang sangat keren, khususnya di Gresik. Itu sebabnya banyak pemain-pemain kopi, khususnya pemain-pemain kopi besar seperti brand-brand ternama juga mulai merapat di Gresik karena melihat dari sisi potensialnya itu, Mas. Kemudian kan setiap kita menjalankan usaha pasti ada tantangannya. Ya. Nah, tantangan apa yang Om hadapi di awal-awal memulai usaha ini, Om? Ya. Tantangannya sebenarnya simple sebenarnya, tidak terlalu banyak karena pola nongkrong masyarakat Gresik udah kebentuk. Tinggal karena kita bermain kopi-kopi single origin, khususnya manual brew, metode manual brew itu kan perlu pemahaman atau edukasi lebih kepada market, kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa memilih kopi-kopi dengan kualitas terbaik sehingga bisa didapatkan manfaatnya, tidak hanya dari sisi pricing atau dari sisi harga yang murah, tapi bagaimana mereka mengeluarkan uang tapi juga mendapatkan manfaat dari kopi itu sendiri. Itu aja tantangannya. Bagaimana kita terus-menerus melakukan suatu edukasi, pemahaman kepada market sehingga mereka mengeluarkan uang tidak hanya dapat dari sisi kopinya tapi juga dapat dari sisi manfaatnya juga. Itu, Mas. Kemudian jumlah karyawan di sini totalnya ada berapa? Untuk sementara karena kondisi pandemi kita pakai sekitar 3 orang. Kalau kondisi normal kita bisa pakai 5 sampai 6 orang. Dan ini kan musim pandemi ya, Om ya. Ya. Di luar sana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sampai ada orang yang usahanya tertutup. Nah, ini Om sendiri bisa menjalankan bisnis ini di masa pandemi. Ini bagaimana caranya, Om? Ya, itu sebenarnya PR buat kita semua ya, tidak hanya buat untuk kedai kopi Nikmat, tapi bagaimana kita semua yang menjalankan suatu usaha khususnya di bidang kopi itu bisa benar-benar mengambil poin positif dari kondisi pandemi tersebut. Kondisi pandemi tersebut memberikan ruang dan waktu kepada kita lebih karena emang kondisi market emang terkoreksi sehingga kita punya waktu lebih di sini. Nah, itu kita lakukan suatu proses-proses evaluasi dari sisi manajemen, mulai dari cost management, cost operasional, pricing management, cost bahan, itu kita semua evaluasi. Bagaimana dengan kondisi yang memang terkoreksi kita tidak dalam keadaan merugi. Walaupun untungnya atau profitnya terkoreksi, tapi kita tetap bisa memberikan suatu nafkah bagi kedai ini sendiri, sehingga
kita masih tetap bisa survive. Dengan harapan saat pandemi ini berakhir, kita bisa menata kembali bisnis ini dengan lebih baik lagi. Sejak mulai bisnis ini sampai detik ini, apakah pernah bekerja sama dengan mitra lain sepertinya ojek online ataupun yang lain? Ya, kalau produk-produk di online food seperti ojek online dan sebagainya, kita udah rekanan. Selain itu kita juga melakukan suatu rekanan dalam bentuk konsultan dalam pengertian kita membantu teman-teman dalam hal penataan manajemen untuk membuka bisnis kedai baru, atau dalam bentuk membimbing timnya mereka untuk bagaimana bisa menyeduh kopi dan sebagainya. Kita rekanannya dari sisi itu. Selain kita rekanan dengan beberapa pihak seperti ojek online dan sebagainya. Terus saya tadi di dalam melihat ada sertifikat ataupun penghargaan, itu didapatnya dari mana aja? Ya, kalau di sektor kopi-kopi original seperti ini ada beberapa event yang emang dilakukan oleh pemain-pemain kopi atau instansi-instansi kopi, mas, seperti lomba seduh dan lain sebagainya. Itu kita memberikan suatu kontribusi kepada sektor kopi dengan keikutsertaan kita, mulai dari kepesertaan, dari tim panitia, bahkan kadang-kadang dari tim sendiri menjadi level ke level juri. Itu sertifikatnya kita dapat dari situ. Nah, ini kan kafe ya Om ya, kafe kopi. Yang saya tanyakan ini, kopi yang dijual di sini itu kebanyakan kopi asli dari Indonesia ataupun dari luar juga ada? Ya, karena sektor kita kedai kopi atau coffee shop yang memang orientasinya adalah single origin. Jadi kita tetap memaksimalkan kondisi-kondisi kopi-kopi Nusantara. Kita ada 2 jenis varietas di sini ya, Robusta sama Arabica, sama House Blend 3, sorry. Sebagian besar 90% kita ambil kopi-kopi dari kopi-kopi Nusantara, mulai dari Sumatera, Aceh, Papua, Sulawesi seperti Toraja, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu hampir semuanya kita ada. Dan ada beberapa kopi-kopi yang kadang-kadang kita juga ambil dari luar seperti Brasil, Kenya, Kolombia, dan lain sebagainya. Jadi tapi kita tetap maksimalkan serapan kopi-kopi dari Nusantara. Berharap sumber daya alam dari Indonesia ini sendiri kan begitu melimpah, dan sebagian besar emang diekspor keluar untuk kebutuhan luar negeri. Lah, udah saatnya market domestik ini melakukan serapan lebih kepada para petani-petani kopi, sehingga dengan harapan kita juga memberikan kontribusi positif kepada sektor hulu atau khususnya dari petani. Itu, Mas. Yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman ataupun orang-orang yang di luar sana yang ingin memulai usahanya. Ya, buat teman-teman khususnya anak-anak muda ya, anak milenial, jadi jangan takut untuk memulai suatu usaha. Boleh kita mengandalkan pekerjaan formil, cuman dengan persaingan manusia atau kebutuhan sumber daya manusia yang semakin ketat, jangan pernah takut untuk berpikir untuk memulai suatu usaha. Selama kita harus menekankan dari sisi perencanaan yang baik, evaluasi yang baik, pemahaman basic dari bisnis usaha kita secara baik, dan dilakukan dengan baik, diniati dengan baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Intinya kita boleh mengandalkan pekerjaan formil, namun di saat kita tidak mendapatkan suatu pekerjaan formil, ya ayolah kita memulai usaha baru. Lebih baik kita membuka peluang usaha dengan menyerap tenaga kerja dari luar daripada kita harus bekerja sama orang-orang yang emang kita menjadi suatu pekerja. Intinya di situ, Mas. Baik, terima kasih Om. Ya. Terima kasih atas waktunya juga. Maaf merepotkan mengganggu waktunya. Ya. Cukup sekian teman-teman wawancara saya dengan pemilik kedai kopi Nikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.